Jadi ingat, perilaku anxiety itu bosan dan bukan jawaban tentang sabar, tenang yang mereka butuhkan dari orang lain. Oke? Anxiety adalah jenis kondisi kesehatan mental atau yang disebut dengan gangguan kecemasan, yakni anxiety disorder. Anxiety membuat Anda sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Gejala anxiety antara lain perasaan gugup, panik, dan takut, hingga detak jantung yang cepat dari sebenarnya normal saat seorang memiliki kecemasan. Anda mungkin cemas atau gugup saat menghadapi sebuah masalah di tempat kerja, wawancara, tes, atau membuat keputusan yang penting. Namun, perasaan cemas terkadang bisa bermanfaat, misalnya membantu menyadari situasi berbahaya dan memfokuskan perhatian sehingga tetap aman. Namun, jika gangguan kecemasan melampaui rasa gugup yang biasa dan ketakutan yang berlebihan dari waktu ke waktu, maka hal itu perlu kita waspadai. Gangguan kecemasan yang terjadi tersebut biasanya berupa kecemasan yang mengganggu kemampuan Anda untuk berpikir dan bertindak. Sering bereaksi berlebihan ketika ada sesuatu yang memicu emosi Anda. Tidak dapat mengontrol respons terhadap sebuah situasi. Gangguan kecemasan yang membuat Anda sulit menjalani kehidupan sehari-hari ya. Jadi siapa saja yang beresiko mengalami gangguan kecemasan. Jadi campuran faktor genetik dan lingkungan dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengembangkan gangguan kecemasan Anda. Anda mungkin berada pada risiko yang lebih tinggi jika memiliki beberapa hal-hal dari yang akan saya sebutkan ini. Jadi, kepribadian atau ciri-ciri dari kepribadian tertentu seperti rasa malu atau hambatan perilaku, merasa tidak nyaman dengan seseorang, dan menghindari seseorang, orang dalam situasi atau di lingkungan yang tidak dikenal. Peristiwa stres atau traumatis di masa kanak-kanak atau dewasa, awal riwayat kecemasan keluarga, atau kondisi kesehatan mental lainnya, kondisi fisik tertentu, termasuk masalah tiroid dan aritma jantung atau irama jantung yang tidak biasa. Gangguan kecemasan lebih sering terjadi pada seorang wanita. Jadi para peneliti masih mempelajari mengapa itu terjadi. Ini mungkin berasal dari hormon dari seorang wanita, terutama yang berfluktuasi sepanjang bulan. Mungkin juga wanita cenderung tidak mencari pengobatan sehingga kecemasan semakin memburuk. Selain itu, hormon testosteron mungkin juga berperan. Umumnya, pria memiliki lebih banyak dan itu dapat mengurangi kecemasan. Jadi ciri-ciri anxiety dilansir dari Mayo Clinic. Berikut sejumlah ciri-ciri anxiety yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu merasa gugup, gelisah, atau tegang yang memiliki rasa bahaya yang akan datang. Panik atau malapetaka, memiliki detak jantung yang meningkat, nafas cepat, berkeringat, gemetaran, merasa lemah atau lelah, kesulitan dalam berkonsentrasi, atau memikirkan hal lain selain kekhawatiran saat ini. Ini susah, jadi susah untuk tidur ya. Mengalami kesulitan mengendalikan rasa khawatir, memiliki dorongan untuk menghindari hal-hal yang memicu kecemasan. Sementara itu, beberapa jenis gangguan kecemasan anxiety disorder diantaranya gangguan kecemasan karena kondisi medis. Ini termasuk gejala kecemasan atau kepanikan yang intens, yang secara langsung disebabkan oleh masalah kesehatan fisik. Gangguan kecemasan umum mencakup kecemasan dan kekhawatiran
yang persisten dan berlebihan tentang aktivitas atau peristiwa, bahkan masalah rutin yang biasa. Kekhawatiran tidak proporsional, jadi kekhawatirannya sangat tinggi dengan keadaan yang sebenarnya, sulit dikendalikan, dan mempengaruhi perasaan secara fisik. Ini sering terjadi bersamaan dengan gangguan kecemasan atau depresi lainnya. Gangguan panik melibatkan episode berulang dari perasaan cemas dan takut atau teror yang tiba-tiba mencapai puncaknya dalam beberapa menit. Serangan panik akan terjadi. Jadi Anda mungkin memiliki perasaan nasib buruk akan datang, sesak di nafas, nyeri pada dada, atau jantung yang berdebar-debar. Jadi memiliki itu jantungnya berdebar-debar. Serangan panik ini dapat menyebabkan kekhawatiran tentang hal itu terjadi lagi, ya, atau menghindari situasi di mana sebelumnya pernah terjadi. Bisu selektif ini adalah kegagalan anak-anak untuk berbicara secara konsisten dalam situasi tertentu, seperti sekolah, bahkan ketika mereka dapat berbicara dalam situasi lain, seperti di rumah dengan anggota keluarga dekat. Hal ini dapat mengganggu sekolah dan pekerjaan serta fungsi sosialnya. Berikutnya, gangguan kecemasan perpisahan adalah gangguan masa kanak-kanak ditandai dengan kecemasan yang berlebihan untuk tingkat perkembangan anak dan terkait dengan perpisahan dari orang tuanya atau orang lain yang memiliki peran sebagai orang tua. Gangguan kecemasan sosial atau sosial fobia melibatkan tingkat kecemasan yang tinggi, ketakutan, dan menghindari situasi sosial karena perasaan malu, kesadaran diri, dan kekhawatiran tentang dihakimi atau dipandang negatif oleh orang lain. Fobia spesifik ditandai dengan kecemasan besar ketika dihadapkan pada sebuah objek atau situasi tertentu, dan keinginan untuk menghindarinya. Fobia memicu serangan panik pada beberapa orang. Gangguan kecemasan yang disebabkan oleh zat ditandai dengan gejala kecemasan atau kepanikan yang intens, yang merupakan akibat langsung dari penyalahgunaan obat, minuman, obat keras, terpapar zat beracun, atau putus obat. Gangguan kecemasan tertentu lainnya dan gangguan kecemasan tidak spesifik adalah istilah untuk kecemasan atau fobia yang tidak memenuhi kriteria yang tepat untuk gangguan kecemasan lainnya, tetapi cukup signifikan untuk membuat tertekan dan mengganggu. Inilah cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi anxiety. Dihimpun dari WEBMD, berikut cara-cara untuk mengatasi anxiety ini. Jadi, yang pertama, pelajari tentang gangguan Anda. Semakin banyak Anda tahu, semakin siap Anda untuk mengelola gejala dan hambatan yang ada. Jangan takut untuk bertanya kepada dokter tentang gejala yang memungkinkan Anda miliki. Yang kedua, kurangi kafein, makanan dan minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, cola, minuman energi, dan coklat adalah obat mengubah suasana hati dan dapat memperburuk gejala gangguan kecemasan. Yang ketiga, jangan gunakan alkohol dan narkoba, apalagi menyalahgunakan zat ini dapat meningkatkan resiko gangguan kecemasan. Yang keempat, makan dengan benar dan berolahraga seperti jogging, bersepeda, membantu melepaskan zat kimia untuk orang yang mengurangi. Jadi
dapat mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Yang kelima, tidur yang tidak cukup. Masalah tidur dan gangguan kecemasan sering berjalan beriringan. Jadikan istirahat yang baik sebagai prioritas. Ikuti rutinitas waktu tidur yang menenangkan. Konsultasi dengan dokter jika Anda masih kesulitan tidur. Yang keenam, belajarlah untuk bersantai. Manajemen stres adalah bagian penting dari rencana perawatan gangguan kecemasan. Hal-hal seperti meditasi dapat membantu Anda. Anda bersantai setelah hari-hari yang menegangkan dapat membuat Anda atau membuat hari Anda menjadi lebih baik. Video meditasi sudah saya upload di video sebelumnya ya. Yang ketujuh, membuat jurnal penulisan pikiran. Jadi tuliskan pikiran Anda sebelum menjalani hari dapat membantu Anda menjadi rileks. Anda tidak berpikiran cemas sepanjang waktu karena sudah terkelola. Yang kedelapan, kelola pikiran negatif. Ya, memikirkan hal positif, alih-alih yang mengkhawatirkan dapat membantu mengurangi kecemasan. Namun, ini bisa menjadi tantangan jika memiliki stres kecemasan tertentu, tetapi perilaku kognitif dapat mengajar Anda cara mengarahkan pikiran. Yang kesembilan, berkumpul bersama teman, baik secara langsung, di telepon, atau koneksi sosial internet. Membantu, ya, ini dapat membantu orang untuk berkembang dan tetap sehat. Orang-orang yang memiliki sekelompok teman yang mendukung dan mengobrol dengan mereka memiliki tingkat kecemasan sosial yang lebih rendah. Yang ke-10, mencari dukungan. Beberapa orang merasa terbantu dan bersemangat untuk berbicara dengan orang lain yang mengalami gejala dan emosi yang sama. Ya kan? Dukungan memungkinkan Anda berbagi kekhawatiran dan kecakapan dengan orang lain yang pernah mengalaminya. Jadi itu beberapa yang sudah kita bahas. Jadi untuk anxiety ini sebenarnya mereka bosan dengan kalimat sabar, tenangkan pikiran dan sebagainya ya. Yang mereka butuhkan adalah tempat cerita, tempat berbagi, dan yang paling penting mereka sendiri dapat menjaga dirinya dengan membuat rileks. Karena poinnya di situ, mereka yang dapat membuat rileks diri mereka sendiri dengan cara meditasi, yaitu seperti berduduk sambil memikirkan sesuatu, mengosongkan sebuah angan-angan yang tinggi. Jadi video meditasi bagaimana caranya bagi pemula itu sudah saya upload di video sebelumnya. Jadi silakan dibuka di channel utama lalu scroll cari-cari cara meditasi ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan tentang anxiety ini. Jadi ingat, perilaku anxiety itu bosan dan bukan jawaban tentang sabar, tenang yang mereka butuhkan dari orang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.